Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope all of you are okay. Nah, jadi Miss harap kalian tetap sehat-sehat ya di rumah. Meet again with Miss Putri Ulandari, mahasiswa PPL of UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada pertemuan kali ini, before we start our study, please recite basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang describe your family member. Nah, ada yang tahu nggak sih describe your family member itu apa? Nah, ini adalah mendeskripsikan keluarga kita sendiri atau mendeskripsikan sesuatu itu adalah cara yang cukup efektif untuk melatih kemampuan menulis dan berbicara bahasa Inggris kita. Nah, jadi kita mempelajari tentang describe your family member. Nah, jadi seperti itu. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang describe your hobby, yaitu hobi kita apa atau kesenangan kita apa. Nah, minggu sekarang ini kita akan mempelajari describe your family member. Nah, describe your family member ini itu bisa mempermudah kita untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kita dengan cara mendeskripsikan family kita atau keluarga kita sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih family itu apa? What is a family? Family is a group consisting of parents and children living together in household. Nah, jadi keluarga itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari orang tua dan anak yang tinggal bersama di dalam rumah tangga. Itu yang dikatakan sebuah family atau keluarga. Nah, setelah kita tahu tentang family, kita juga harus tahu family member itu apa. What is a family member? Family member means a person who is a spouse, former spouse, child, stepchild, grandchild, parent, step-parent, grandparent, niece, nephew, mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother, sister, and brother-in-law. Nah, jadi family member itu terdiri dari kakek, nenek, keluarga besar, ada keluarga inti, dan ada keluarga dari yang lainnya seperti ayah mertua dan menantu seperti itu. Nah, ini adalah gambar family member yang dari pohon keluarga. Nah, yang pertama itu ada grandfather, ada grandmother. Nah, grandfather dan grandmother ini melahirkan mother. Nah, mother ini menikah dengan seseorang dan menjadi father, yaitu di dalam satu keluarga. Dan mereka menjadi keluarga dan melahirkan anak-anak yang bisa di older sister, yaitu kakak perempuan, me itu saya, and young sister adik perempuan. Jadi itu. Nah, ada uncle atau auntie itu yaitu biasanya adik dari ibu kita atau kakak dari ibu kita. Jadi ada cousin. Cousin itu adalah sepupu. Nah, jadi ini adalah gambaran tree family atau pohon keluarga. Nah, setelah kita mempelajari tentang pohon keluarga, kita akan mempelajari tentang istilah-istilah di dalam keluarga. Yang pertama itu ada the nuclear family atau keluarga inti. Nah, di dalam keluarga inti itu ada siapa aja sih? Nah, keluarga inti itu misalnya kayak keluarga inti itu adalah satu keluarga aja. Misalnya ada yang terdiri dari husband, suami atau father, ayah, wife yang artinya istri, mother, ibu, dan ada brother, saudara laki-laki, atau son, anak laki-laki. Ada sister, saudara perempuan, ada daughter, anak perempuan. Terus ada older brother atau kakak laki-laki. Kalau perempuan berarti older sister, yaitu kakak perempuan. Nah, yang terakhir ada younger sister, adik perempuan. Berarti kalau laki-laki dia younger brother, yaitu adik laki-laki. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam keluarga inti. Nah, keluarga inti itu apa sih? Nah, keluarga inti itu adalah keluarga yang
inti-intinya saja di dalam keluarga itu yang seperti di sini. Misalnya ada husband. Nah, jadi keluarga kita itu termasuk keluarga inti, satu keluarga doang. Kalau udah mencakup ada nenek, kakek, ada sepupu dan lainnya itu termasuk keluarga besar kita. Jadi kalau ada yang tanya keluarga inti itu bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Inggrisnya adalah the nuclear family, yaitu keluarga inti. Nah, jadi kalian kalau untuk mempraktikannya, kalian bisa menggunakan brother and sister. Jadi kita kalau memanggil saudara laki-laki atau saudara perempuan kita itu bisa manggil hello bro, brother gitu ya. Nah, hello sis, nah itu sister gitu singkatan biasa biar jadi bahasa gaul juga bisa seperti itu. Nah, ada younger sister itu adik perempuan, older brother itu kakak laki-laki. Jadi kalau kita ada yang memiliki kakak laki-laki atau kakak perempuan, kita bisa menggunakan istilah older brother. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada istilah-istilahnya sendiri. Jadi kakak laki-laki itu older brother gitu ya, student. Nah, nextnya ini adalah the extended family atau keluarga besar. Nah, setelah kita mempelajari keluarga inti, kita juga harus mempelajari istilah-istilah dalam keluarga besar, yaitu ada grandfather, kakek, grandmother artinya nenek, cousin, sepupu, uncle, paman, aunt atau auntie yang biasa kita panggil auntie, bibi atau tante, nephew, keponakan laki-laki, niece, keponakan perempuan. Nah, jadi ini adalah istilah di dalam keluarga besar. Jadi kalau kita lagi kumpul sama keluarga besar biasanya di acara-acara penting seperti Lebaran atau hari raya seperti itu, atau kalau ada acara keluarga biasanya kita berkumpul sama keluarga besar kita. Jadi kalau kita lagi berkumpul sama keluarga kita ada the excited family days, jadi hari keluarga besar gitu, bisa seperti itu ya. Nah, ini adalah istilah-istilahnya, bisa dihafal, diingat biar nanti bisa dipraktikkan ya. Kalau ketika manggil kakek dan nenek bisa grandpa, grandpa, grandma gitu. Seperti itu ya. Atau uncle, auntie. Nah, ini setelahnya kita mempelajari tentang the other term of family, istilah keluarga lainnya. Nah, keluarga lainnya itu misalnya kita kedatangan, misalnya adik kita menikah, dengan itu pasti ada parent in law, ada mertua, terus ada son in law, menantu laki-laki, daughter in law, menantu perempuan, stepson, anak tiri laki-laki, stepdaughter, anak tiri perempuan, sibling, saudara kandung. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di dalam keluarga itu memiliki istilah-istilahnya. Yang pertama ada keluarga inti, keluarga besar, dan istilah keluarga lainnya seperti parent in law, mertua. Misalnya kalau kita sudah menikah nanti kita mempunyai mertua. Nah, itu adalah parent in law. Terus ada menantu laki-laki, son in law. Terus ada daughter in law, yaitu menantu perempuan. Stepson, anak tiri laki-laki. Jadi misalnya ada di dalam keluarga kita atau keluarga students yang memiliki anak tiri atau gimana, itu namanya stepson. Itu artinya anak tiri laki-laki. Ada stepdaughter, anak tiri perempuan. Terus ada siblings, saudara kandung. Nah, jadi kita punya siblings nih. Ada berapa siblings kita? Ada berapa saudara kandung kita itu? Misalnya nih Miss ada 5 saudara kandung, berarti 5 siblings. Jadi memiliki 5 saudara kandung. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mempelajari what do you usually tell about our family. Ini hanya salah ya. Our itu keluarga kita. Apa yang bisa kita bicarakan di keluarga kita? Biasanya kita mempelajari number atau jumlah. Nah, jumlah keluarga kita tuh ada berapa ya? Ada berapa orang di dalam keluarga kita itu? Terus name, terus ada nama. Biasanya kita mendeskripsikan atau menceritakan atau mendeskripsikan itu ya, menceritakan nama-nama. Misalnya my father name is like that. Nah, jadi ada age, umur. Nah, umur kita berapa? Terus ada profession atau profesi. Nah, ayah kita itu profesinya sebagai apa? Pekerjaannya apa? Atau place of work,
tempat kerjanya. Tempat kerjanya di mana? Misalnya seorang guru nih, kerjanya di mana? Jadi seperti itu. Ada favorite things, hal-hal yang disukai. Nah, jadi semua orang pasti memiliki hal-hal yang disukai atau hobinya, yang seperti yang dipelajari minggu kemarin, yaitu tentang hobbies. Setelah itu kita akan mempelajari how do you state family member, bagaimana kita menyatakan anggota keluarga kita atau bagaimana kita mendefinisikan tentang keluarga kita. Describe family member. Misalnya I have bla 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 brothers and sister. Jadi kalau kita memiliki lebih dari satu brother, kita menggunakan s, atau ini adalah ini namanya di present tense. Itu kalau dia lebih dari satu orang, dia berarti pakai s atau brother. Nah, ini sister juga itu seperti itu. Misalnya nih, I have one brother and two sister. Itu menunjukkan number atau jumlah. Jadi, saya memiliki satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Nah, itu menunjukkan jumlah. Nah, selanjutnya yaitu his atau her name is, his name. Jadi, his itu untuk laki-laki, her itu untuk kepemilikan perempuan. Jadi his name is Rangga. Jadi nama dia adalah Rangga. Nah, ini kan untuk laki-laki. Misalnya her name is Salma. Nama dia adalah Salma. Nah, ini menunjukkan tentang nama. Nah, terus itu selanjutnya he is 9 years old. Dia umurnya, dia laki-laki berarti he. Kalau dia perempuan pakainya she. He is 9 years old atau dia umurnya 9 tahun. Nah, ini menunjukkan usia atau age. Nah, terus selanjutnya her studies at SDN 3 Semarang. Jadi dia belajar di SD 3 Semarang. Itu menunjukkan profesinya atau profession. Jadi profesi dia ini sebagai pelajar atau studi. He likes playing football. Jadi favorite things ini menunjukkan favorite things atau hal-hal yang disukainya atau hobinya. Jadi he likes playing football. Jadi dia ini menyukai football. Jadi seperti itu cara-cara untuk menyatakan anggota keluarga kita atau mendeskripsikan anggota keluarga kita. Nah, ini ada contoh lainnya, itu contohnya ini, hello, good morning, I'm Yafik. Let me describe my family. My family consists of my father, my mother, and my two sisters. My father is a civil servant. He works as a legal officer for the local government. His hobbies is playing badminton. He often teaches me how to play badminton like he does. My father is a housewife. She stays at home taking care of my sister and me. She is good at cooking. She spends her free time making a cake. My old sister is 13 years old. She is a student of junior high school. She loves to write a story. My little sister is 10 years old. She is a student of elementary school. Her hobby is cycling. Nah, jadi ini artinya, halo, selamat pagi, saya Yafik. Bolehkah saya mendeskripsikan keluarga saya? My family, jadi keluarga dia ini terdiri dari ayahnya, ibunya, dan dua saudara perempuannya. Dan ayahnya ini, my father is, ayahku adalah seorang PNS. Dia bekerja untuk government, untuk lokal daerah. Hobinya itu memain badminton. Dia mengajar saya untuk belajar badminton seperti yang dia lakukan. Dan ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia berdiam diri di rumah untuk merawatku dan saudara perempuannya. Nah, ibunya ini pinter memasak. She spent her free time making a cake. Jadi ibunya ini mengisi waktu luangnya dengan membuat kue. Nah, sedangkan kakak perempuan dia ini berumur 13 years old, yaitu 13 tahun. Dia ini adalah murid SMP. Nah, she loves to write a story. Jadi dia ini suka dengan menulis sebuah cerita. Nah, sedangkan adiknya berumur 10 tahun. Dia itu adalah siswi SD dan her hobby is cycling. Jadi hobi adiknya ini adalah bersepeda.
Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan keluarga kita, kita bisa menggunakan kalimat awal atau kalimat pembuka itu menggunakan greeting, dicampur greeting, terus ada juga let me describe my family. Jadi let me ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau meminta izin untuk memperkenalkan keluarga kita. Jadi introduce your family. Jadi let me describe my family. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bukan untuk diri sendiri, kan biasanya ada let me introduce myself. Jadi bolehkah saya memperkenalkan diri? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah bab terakhir di dalam bab 2, yaitu tentang introducing atau perkenalan. Jadi kita bisa memperkenalkan diri, memperkenalkan hobi kita itu apa, dan kita juga bisa memperkenalkan keluarga kita. Jadi bab ini bab terakhir ya, students. Nah, jadi kalau ketika kita ingin menggunakan atau mengekspresikan atau mengungkapkan bagaimana cara mendescribe atau mendeskripsikan keluarga kita, itu bisa menggunakan greeting, terus ada introduction gitu juga. Jadi seperti itu. Misalnya seperti contoh di sini. Nah, juga dia juga menyantumkan hobi atau hal yang disukai atau favorite things. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah pembelajaran kita tentang describe your family member. Jadi pasti kalian semua mempunyai keluarga. Jadi bagaimana sih caranya? Misalnya langsung juga bisa my family consists of my father, my mother, and me. Jadi ada yang anak tunggal nih, nggak punya saudara. Jadi tinggal kita mendeskripsikan, misalnya my father is my hero for me. Jadi ayah saya adalah superhero buat saya. Jadi dia seorang pekerja keras, dan ibu saya adalah orang yang mengerti saya. Bisa juga seperti itu. Jadi bagaimana atau senyaman kita untuk mendeskripsikan keluarga kita itu seperti apa. Dan kita juga perlu tahu istilah-istilah yang ada di dalam keluarga. Misalnya ada keluarga inti, keluarga besar, atau istilah keluarga lainnya. Keluarga lain itu seperti ada menantu, mertua, seperti itu. Jadi kalian harus pahami materi tentang describe your family member. Jadi satu bab itu mencakup satu keseluruhan. Jadi ada greeting, introduction, dan ada describe family member. Jadi itu bisa digunakan di dalam sini juga ya, students. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dipahami istilah-istilah dalam keluarga atau pohon kehidupan yang ada di yang sudah dijelaskan tadi agar lebih paham. Itu memudahkan kita untuk tahu istilah-istilah di dalam keluarga. Jadi orang yang pertama itu ada kakek nenek, ada ibu dan ayah kita, ada uncle dan auntie, terus ada old sister, young sister, terus ada cousin atau sepupu kita. Jadi itu adalah materi minggu ini, yaitu tentang describe family member. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai materi untuk hari ini. Silakan dipahami. Jadi, materi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu tentang describe family member ini adalah apa sih keluarga itu? Jadi, keluarga itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari orang tua, anak yang tinggal dalam rumah tangga. Jadi, itu disebut keluarga. Jadi, seperti itu. Terus juga family member itu terdiri dari keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian juga bisa mempelajari tentang bagaimana kita menyatakan keluarga kita atau mendeskripsikan keluarga kita, yaitu misalnya seperti I have one sister and two brothers in my family. Jadi saya memiliki satu orang saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki di keluarga saya. Jadi seperti itu ya, student. Oke, sekian untuk materi hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.